Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati suasana agak panas ya hari ini. Ya, Bang hari ini kembali ke lahan saya ya, yang alhamdulillah ini lahan sudah saya persiapkan dari 2 hari yang lalu, hampir 3 hari ya, 3 hari yang lalu, karena lahan ini sangat kategorinya ekstrim ya untuk kita kerjakan karena lahannya ini teras iring naik turun, banyak batu gamping yang nih besar-besar itu semua batu gamping, dan ini lahan kategori yang sangat tandus ya. Wong Jawa ngarani lahan ini lemai cengkar, cengkar itu tandus ya bahasa Indonesianya gitu. Nah, saya memilih varietas ubi jalar saya ini nanti akan saya tanam pada lahan ini adalah Red Kasdo 1 sama Red Kasdo 2, dan juga ada Gemoy 1 ya. Itu juga saya tambahkan ada pelangi dan beberapa varietas yang lain yang cocok pada lahan tandus ya. Nah, kenapa kok harus dipilih? Ya jelas gitu ya. Analisa saya untuk lahan yang tandus itu memang tidak semua ubi jalar bisa berumbi dengan bagus pada lahan yang tandus. Jadi saya sudah berkali-kali bereksperimen menentukan mana-mana ubi jalar itu yang cocok untuk kita tanam pada lahan yang tandus seperti milik saya yang satu ini ya. Nah, ini adalah lahan bekas dulunya pernah ditanami suket odot ya, rumput odot pakan ternak itu juga nggak bisa maksimal ya. Pernah juga ditanami jagung, juga varietas-varietas pertanian yang lain, tapi hasilnya untuk tanaman itu belum ada yang bisa maksimal. Dan alhamdulillah saya menemukan solusinya, yaitu salah satunya ubi jalar yang saya punya. Ini yang bisa spesial banget, bisa kita tanam pada lahan yang kategorinya kurang subur, bahkan kategori tandus, tanah berbatu, tanah lengketnya. Satu lokasi ini penuh ya, kombinasinya itu ya ada tanah lengket, berbatu, keras, juga kurang subur. Nah, ini alhamdulillah solusi terbaik ya ini Red Kasdu idolaku. Nah, contohnya gitu ya. Oke, penanaman metodenya akan saya perlihatkan kembali bagaimana tata cara menanam ubi jalar Red Kasdu, juga ubi yang lain. Untuk spesifikasi khususnya memang hari ini Red Kasdu dulu yang akan saya tanam. Bagian bedengan atas nanti akan saya tanami Gemoy 1 sama Gemoy 122, dan juga ada pelangi ya. Dan juga ada yang bagian teduh bawah bambu. Itu bisa kita tanam varietas unggulan yaitu pelangi sama Red Kasdu 2 ya. Itu adalah varietas yang bisa ditanam di bawah rimbunan sekalipun tetap bisa berumbi dengan baik. Yuk kita jalan untuk pengambilan bibit nanti. Nah, ini sebelum saya nanam ya, tak sepilkan dulu lokasi saya. Nah, ini lokasi ini memang benar-benar ekstrim ya. Di samping penuh dengan rumput, batu-batu besar, juga mempunyai kategori yang cukup tandus ya. Ini banyaknya terdapat perimbunan ya, karena memang area ini adalah pegunungan ya, perbukitan. Nah, seperti ini. Ini lahan saya sudah saya persiapkan. Kalau luasannya ini nggak terlalu luas ya, mungkin muat sekitar 3.500 sampai 4.000 batang ini nanti untuk area satu ini ya. Tapi nah nih contohnya ini penuh dengan batu, batu kecil-kecil kerikil. Nah ini batu besar semua. Nah ini nanti akan persiapkan untuk lahan-lahan ubi jalar semuanya ya. Bang Heri berani ya nanam walaupun di rimbunan, karena dengan eksperimen saya itu membuktikan banyak varietas yang bisa saya tanam di bawah rimbunan seperti ini juga ya. Untuk yang bagian atas nih itu ya, dekat pepohonan semua. Insya Allah nanti akan saya tanami 1 hari ini ya, 2 hari. Mungkin kalau selesai ya hari ini saja, kalau nggak selesai hari ini sampai besok ya, karena sendirian. Nah itu tadi ya. Nah ini bedengan sudah saya persiapkan seperti ini. Kembali saja ke area bibit tadi ya. Nah, wah ini semua dengan lahan indah. Ini saya berada di atas persawahan ya. Di sebelah sana itu nah teras iringnya. Ini adalah lahan persawahan yang bisa ditanami sawah sampai 2 kali. Tapi untung tadi malam keguyur hujan. Kalau enggak sudah kering semuanya di sana. Nah, ini saya berada di persawahan, di atas persawahan ya. Tinggi banget. Oke, kita lanjutkan cara penanaman ubi jalar milik saya yang hari ini akan saya awali dengan
Bismillahirrahmanirrahim, red kasdu idolaku. Pasti. Nah, oke, spek-speknya seperti yang sudah saya ambil di video awal sebelumnya ya. Ini spek superan red kasdu idolaku. Nah, ini sudah saya ambil. Nah, sebelum kita menanam lebih baik gini ya, kalau metode saya untuk lek cara wong Jawa iki diecer ya. Nah, ini kita taruh di antara bedingan dengan jarak ini nanti penanaman, karena banyak sekali yang masih menanyakan untuk jarak tanam yang paling ideal itu berapa ya. Untuk tanaman ideal itu biasanya kita sesuaikan dengan kondisi lahan kita. Yang pertama ya, besar kecilnya bedingan itu juga menentukan jarak tanam ya. Metode yang paling efektif itu tergantung selera saja. Kalau Bang Heri seleranya ya 30 sampai 35 cm dalam satu jarak tanam. Jadi ya itulah. Karena untuk lebar bedingan ini saya memakai sekitar 40 sampai 50. Bagian atas 40, bagian bawah itu 50 dengan ketinggian minimal 35 cm. Itu minimal ya, batas minimal. Semakin tinggi bedingan itu semakin bagus ya. Kok gitu ya? Karena kita menyesuaikan juga dengan model tanaman atau model umbinya ya. Karena untuk identik dengan umbi red kasdu ini mempunyai umbi yang cukup panjang ya. Ada yang sampai 57 cm juga ada. Nah, kalau belum pernah menanam, otomatis saya bilang 57 itu pasti nggak akan percaya. Tapi kalau sudah membuktikan, itu ternyata benar ya. Untuk kawan dari Bogor, itu juga membuktikan bahwasanya ubi jalar jenis pelangi madu di sana juga mencapai 60 cm. Padahal di sini saya menanam hampir 70 cm juga ya. Nah, itu contohnya. Nah, dengan pembuatan lahan yang otomatis baik itu akan mempengaruhi hasil dari produk itu sendiri. Nah, oke. Ini sebelum saya tanam tak eceri dulu lur. Nah, caranya gini. Kita taruh ya. Ini di atas bedingan perkiraan 35 sampai 40 cm saja. Nanti biar bisa kita menghitung jumlah itu lebih mudah ya. Ini nek wong Jawa ngarani diecer loh. Nah, ini fungsinya diecer itu kan sang jelas gini. Kita sudah menyiapkan lahan, membawa bibit. Nah, ini nanti kita taruh sebelum kita tancapkan. Ini kita bisa menghitung apakah sudah cukup atau kurang. Nah, daripada kita mengambil bibit terlalu banyak nanti tertanam tidak semuanya, itu kan eman-eman ya. Jadi mendingan kita paskan saja untuk jumlah bibit sesuai dengan lahan yang kita persiapkan. Oke, caranya kayak gini kawan. Nah, ini saya balik kameranya, saya arahkan ke arah bersebelahan. Nah, ini dengan penuh. Kemarin saat membuat bedengan pun pakai cakar baja saya terjungkal sampai 2 kali. Saking ekstrimnya lahan yang saya punya ini benar-benar menguras tenaga ya. Sampai 3 hari ini pengerjaan yang saya lakukan. Tapi ya sesuai ya dengan hasilnya. Semoga ini nanti sesuai dengan harapan saya. Nah, ini untuk kawan yang sudah saya persiapkan, ini tak ecernya dulu ya. Nah, ini nanti setelah kita tanam, tadi saya lupa nggak membawa pupuk. Biasanya saya langsung sedikit memberi pupuk, tapi untuk pupuk dasar ini saya susulkan nanti setelah saya tanam selesai ya. Nggak apa-apa. Biasanya barang seperti ini akan lebih efektif. Ubi jalar itu akan berkembang lebih luar biasa ya. Jadi
hari ini saya tidak membawa pupuk, ini saya susulkan besok atau nanti. Yang jelas segera saja langsung kita kasih pupuk dasar ya. Cukup 1 sendok teh saja ya untuk pupuk dasar agar ubi jalar kita cepat tumbuh dengan baik. Solusi mudah ini kawan, bertani dengan modal sedikit hasil yang sangat melimpah. Nah, oke kawan, bagaimana kondisi ini Bang Heri? Sumuk panas ya. Ya suasananya memang gini ya. Ini satu lokasi ini ada cuman jadi 2 lajur 3 lajur ya, karena memang ya ekstrim sekali untuk lahan saya yang satu ini. Ini termasuk lahan baru yang saya punya, dan alhamdulillah hari ini langsung saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah kayak gini ya. Nah ini adalah sistem penanamannya Bang Heri untuk red kasdu. Ini ruas 1 sama 2. Nah ini nanti yang tertancap pada lahan harusnya hanya 1 sama 2. Untuk yang ketiga ini usahakan berada di luar ya. Kenapa kok Bang Heri menanam 2 ruas? Nah ini sudah saya buktikan, sudah berjuta-juta tanaman yang saya tanam di lahan daerah saya ya. Itu konsepnya saya bereksperimen di daerah saya ya, bukan di daerah lain. Tapi untuk daerah saya tetap 2 ruas tertancap pada lahan itu paling hebat hasilnya dibanding metode-metode yang lain. Karena sekali lagi saya juga sudah pernah menerapkan metode dari tempat lain yang di sana bisa menghasilkan umbi yang luar biasa, tapi setelah saya buktikan di tempat saya itu hasilnya masih kalah jauh dengan metode yang saya terapkan. Jadi kesimpulannya untuk metode tanam itu semua bagus, tapi asalkan disesuaikan dengan lahan kita masing-masing ya. Entah tanam model A, B, C, D dan lain-lain, itu kita harus mengamati dengan seksama ya. Dan saya pun sudah mengamati dan membuktikan metode nih Bang Heri 2 ruas yang tertancap itu akan paling bagus hasilnya di sini ya. Nah, mungkin di tempat lain kalau ingin mencoba ya silahkan ya, monggo. Enggak masalah ya. Ada mencoba, kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau nggak berhasil ya kembali pada metode Anda yang biasanya ya. Nah seperti ini, 2 ruas saja menancap pada lahan ya. Kemudian ditekan sedikit ya. Nah gini enaknya video ini ada yang saya spill mau mepet ya. Nah, gini wes. Nah ini 2 ruas ya. Kalau ruasnya pendek kita lubangi sedikit saja ya. Ini ruasnya memang rapat. Nah ini tetap kita tancapkan berdiri tegak ya, 2 ruas yang menancap pada tanah, kemudian kita tekan agar bisa berdiri ya. Nah ini bukan pucuk saya juga tanam, tapi kondisi bagus ya. Kita lubangi sedikit. Nah ini terus kita tancapkan 2 ruas saja, kemudian kita tekan, hanya seperti itu saja ya. Pokoknya simpel banget deh bertani ala Bang Heri ya. Wes gak usah sing ribet-ribet, opo eneke bisa dibuktikan. Nah seperti ini ya, jarak tanam. Nah ini jarak antar tanaman saya memakai 2 jengkal tangan ya, katakan ya sekitar 30 sampai 35 cm. Itu akan efektif di lahan kita ya. Lahan kita itu tadi spesifikasi dari pembuatan lahan saya sudah sampaikan di awal video. Nah oke, hari ini red kasdu 1 saya tanam di area sangat tandus dan kategori ekstrim, berada di lereng-lereng penuh dengan batu. Bang Heri tetap eksis menanam red kasdu ya, dengan hasil yang luar biasa. Tidak mengenal lahan yang subur tandus, ubi jalar red kasdu tetap bisa menghasilkan cuan yang luar biasa ya. Terima kasih, tetap semangat untuk para petani. Jadikan hari ini ceritanya Bang Heri jadikan inspirasi untuk Anda memanfaatkan lahan, walaupun lahan Anda kategori mulai dari subur, kurang subur, tandus, bahkan gersang sekalipun. Jangan takut menanam ubi jalar varietas red kasdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia.